Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah berita yang sangat menyedihkan sekali yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya adalah dari Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba. Ini adalah bapak yang sudah tua renta bernama Muhammad Basri yang kondisi fisiknya juga mengalami cacat ya secara fisik dan juga mengalami tuli, dan saat ini beliau ini sudah ditetapkan, kayaknya sudah ada keputusan, ada surat di sini dari Kejaksaan Negeri Bulukumba, surat perintah penahanan, artinya sudah menjadi tersangka. Kasusnya apa? Kasusnya adalah dugaan mengenai bahwa bapak ini melakukan pencurian pasir. Oke, Pak Basri dikenakan pasal 158 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara illegal mining dengan barang bukti sekop dan gerobak yang digunakan untuk mengambil pasir. Berkas perkaranya dinyatakan P21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejari Bulukumba. Motif kejahatannya pertambangan, sasaran kejahatan kekayaan negara, kerugian 0 rupiah. Pelapor adalah Muhammad Iqbal SPD, seorang guru PNS, jaksa penuntut umum Nora Dwi Puspitasari SH. Jadi untuk proses dalam hukum di Indonesia adalah pertama adalah ada laporan dulu ya tentang terjadinya dugaan pencurian ini. Setelah laporannya diterima oleh polisi, polisi melihat dari alat buktinya. Karena kalau sudah ada 2 alat bukti baru bisa dijadikan tersangka. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan ini telah dilalui dengan adanya foto yang beredar di mana Kejaksaan Negeri Bulukumba mengeluarkan surat perintah penahanan tingkatan penuntutan. Kasusnya seperti apa? Apa alibi dari tersangka ini? Istrinya pun sudah berbicara di sejumlah media massa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keadilan untuk Pak Basri ini. Jadi ceritanya adalah begini, Muhammad Basri dilaporkan oleh salah seorang guru PNS terkait pelanggaran hukum undang-undang pertambangan. Terus kepada media ini, Indo IT Istri, dari istrinya Muhammad Basri mengungkapkan bahwa suaminya diproses hukum lantaran dituduh menambang pasir, padahal pasir tersebut diambil dari kebunnya yang dibawa air laut saat ombak naik. Ini apakah benar atau tidak? Jadi yang aku tangkap, pasir tersebut yang diambil oleh seseorang, tidak tahu apakah Pak Basri atau pekerjanya, itu berpindah gitu karena faktor alam ke lokasi kawasan yang dimiliki oleh Pak Basri. Nah, di situ dikategorikan adalah itu pasir milik saya, pencurian. Apakah ini mirip seperti kalau ada tetangga gitu ya? Ya, nggak tahu apakah ini relevan atau enggak, kayak tetangga kita punya pohon mangga. Tapi tangkainya mangga tersebut, mangganya jatuhnya ke halaman kita. Itu jadi milik siapa? Pasti bakal ada perdebatan pro dan kontra. Lanjut lagi, menurut istri dari Muhammad Basri, IT yang namanya, di kebunku sendiri kalau ambil pasir pakai skop, kalau air sudah surut karena menumpuk pasir di bawah sama air laut pasang sendiri gitu. Dari istrinya menjelaskan bahwa tempat yang diklaim tanah negara sebagaimana yang dituduhkan suaminya adalah kebun miliknya yang sudah dibeli, di mana kebun tersebut berhadapan dengan laut, sehingga jika ombak datang, maka pasir yang dibawa ombak tersebut akan menumpuk di kebunnya. Jadi, kalau menurut aku, jika seandainya klaim dari sang istri tersangka ini benar bahwa ini adalah terbawa karena ombak, menurut aku itu akan segera terbantahkan dalam persidangan nanti. Tetapi kalau tanah tersebut dibuktikan ternyata tidak ada surat SHM-nya, gimana Ibu? Apakah ada surat kepemilikan atau apapun lah bentuknya, baik itu SHM, tanah patok, akte jual beli, tanah yang diklaim adalah milik negara, tetapi menurut Ibu itu adalah milik dari keluarga Anda, ya harus dibuktikan sih. Nah, kemudian seandainya gini, dalam persidangan nanti, ini kan sudah menjadi tersangka, kan ya, sudah menjadi terdakwa, bentar lagi kayaknya sudah akan keluar juga jadwal persidangan. Hati-hati juga untuk penyidik, karena apa? Kalau nanti, ya apakah harusnya ada pra-peradilan dulu? Bisa nggak sih sudah dalam tahapan persidangan, ada juga sidang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan itu adalah tahapan yang diberikan oleh negara kita untuk menguji penyidik
kepolisian, apakah mereka sudah tepat memberikan status tersangka kepada seseorang? Apakah sudah ada dua alat buktinya, ya atau tidak? Nah, kalau seandainya di pra-peradilan tersebut penyidik kalah bahwa oh ternyata Pak Muhammad Busri ini tidak ada alat bukti yang kuat, tidak ada dua alat bukti untuk menjadikan dia tersangka, yang konsekuensi akan didapatkan dari Muhammad Busri adalah yang pertama, dia akan hilang status tersangkanya. Yang kedua adalah dia bisa menuntut balik penyidik dengan jumlah uang berapapun. Mau 1 miliar, 2 miliar, itu karena imaterial. Hal yang nggak bisa kita ukur dengan nilai uang, rasa kita misalnya apakah sudah ditahan atau belum. Ini juga menjadi pertanyaan karena berita mengenai cukup sedikit ya. Mungkin karena lokasinya berada di daerah Sulawesi juga. Iye, ini dalam bahasa daerahnya menurut istri dari Muhammad Basri. Iye berhadapan dengan laut, sampingnya ada sungai besar, kebun itu yang kubeli, cuman ada rumah-rumah kecil untuk simpan gerobak. Oke. Terus kronologi bagaimana kalau sudah kejadian seperti ini? Jadi proses awal pemanggilan sampai penangkapan diceritakan di sini, kata IT bahwa ia diserahkan ke penyidik Polres Bulukumba ke pihak kejaksaan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekitar pukul 13 WITA. Pihak Polres Bulukumba menelpon suaminya. Suami saya ditelepon oleh penyidik pada hari Jumat tersebut, tanggal 5 bulan Januari 2024. Penyidik menyampaikan bahwa hari Senin datang maki ke Polres. Hari berganti 3 hari berikutnya, tanggal 8 Januari 2024, dirinya pun ke Polres Bulukumba jam 11 siang dan langsung bertemu dengan penyidik. Saat ketemu dengan penyidik, dirinya diminta untuk menaikkan gerobak ke atas mobil, kemudian penyidik tersebut mengantar dirinya ke kejaksaan pukul 13.00 tanpa disadari. Pihak kejaksaan tiba-tiba mengantar suaminya ke rutan tanpa memberi kejelasan. Berarti gerobak ini kayaknya dijadikan sebagai barang bukti dan juga alat bukti. Karena kan barang bukti itu adalah pengertiannya berupa benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Tapi kalau alat bukti, ya keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ini apakah sudah mengarah ke sana? Tapi jujur seberapa banyak sih pasir yang dicuri seandainya gitu teman-teman. Let's say, anggap saja bahwa yang dituduhkan oleh seorang yang bernama Muhammad Iqbal, apakah beneran bahwa Bapak tua ini yang tidak bisa mendengar, Pak Basri ini mencuri, memang berapa sih yang dirugikan? Apakah sampai sebegitunya banget? Dan aku juga heran dengan kejaksaan, kenapa bisa langsung melakukan penahanan? Padahal kalau kita lihat nih, ini harus aku bandingkan dengan kasus Subang yang juga aku sedang kawal. Kasus Subang itu pembunuhan ibu dan anak ya, di Subang, Jawa Barat, terjadi itu di tanggal 18 Agustus 2021. Sudah ada 5 tersangka, tapi ada 3 tersangka yang belum dilakukan penahanan. Nggak tahu alasannya apa. Tapi ini, bapak ini yang dalam kondisi yang sudah tua renta, kemudian juga tidak bisa mendengar, bagian tubuhnya juga tidak sempurna, kenapa harus ditahan? Ada beberapa alasan ya dalam dunia hukum. Kenapa seseorang itu yang tersangka harus ditahan? Pertama adalah kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Yang kedua adalah kalau tersangka ini akan melakukan tindakan pidana yang sama lagi, atau tersangka akan menghilangkan barang bukti, atau juga tersangka akan kabur. Dari keempat hal ini, apakah ini sudah bisa menjadikan justifikasi harus dilakukan penahanan? Kenapa kok kesannya dari kejaksaan ini yang aku lihat dari surat panggilannya, surat perintah penahanan, kesannya tergesa-gesa begitu. Secara hati nurani aku nggak tega melihat ini. Kalaupun seandainya itu memang benar bapak ini mencuri, ya ampun, ada banyak kasus kan di Indonesia yang maksudnya mencuri untuk makan, kayak ya begitu-begitulah yang bisa menjadi kayak ya janganlah terlalu seperti itu banget gitu. Kok kesannya semena-mena gitu. Ini mencederai rasa keadilan.
Tapi untuk kelanjutannya kita coba lihat nanti perkembangannya. Kalau teman-teman ada update mengenai kejadian ini, apakah tetap dilakukan persidangan, ataukah di persidangan nanti kalah atau menang, tolong aku juga dikabari. Kalian bisa kabari lewat Instagramku, ataupun juga di email, ataupun juga komen di YouTube atau Facebook page ini. Dan mudah-mudahan untuk keluarga dari Pak Basri ini diberikan kekuatan ya. Jujur, hati nuraniku mengatakan, there is something wrong dengan proses ini. Kenapa harus ditahan? Kenapa juga harus dipidanakan? Apakah sebegitu merugikan negara? Padahal kalau aku lihat di sini kerugian negara itu cuma 0. Dan aku penasaran siapakah Muhammad Iqbal SPD yang katanya di sini adalah seorang guru PNS. Apa? Ada motif apa di balik ini semua? Dan juga ini adalah milik negara. Apakah ada di zaman sekarang mungkin ya membela negara, kamu mencuri? Ya negara itu kan juga untuk siapa sih? Hasilnya juga untuk rakyat gitu loh. Aduh, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.